Ini sebenarnya rancu banget bandar tuh apa gitu. Iya. Orang yang punya duit banyak disebut bandar kah? Padahal bukan bandar kan, dia cuma pemain gede doang kan. Iya. Halo Sobat Cuan, balik lagi bareng gua Daniel Wiguna dan Gua Triputra dari tim riset CNBC Indonesia. segmen kita seperti biasa tentunya adalah paham, pantauan saham. Semakin paham semakin cuan. Nah, di episode paham kita kali ini kita akan bahas satu topik nih yang pasti akan spicy ya, hot and spicy. Oke. Kayak ayam dong, Bro. Kayak ayam goreng dong ya. Oke. Nah, apa sih yang hot and spicy ini, Bro? Sebenarnya yang kita mau bahas apa nih, Bro? Apa ya? Kata gue pura-pura gila aja, Bro. Pura-pura aja ya. Enggak, jadi gini ya, sebenarnya Sobat Cuan kan pasti ingin tahu ya pergerakan IHSG kita itu ada siapa nih di balik pergerakan IHSG. Ini saham kita tuh naik atau turun itu sebenarnya ada yang gerakin. Siapa? Invisible orang yang gerakin. Nah, gitu. Siapa nih? Orang ada yang orang, mana? Ada orang beli, ada orang jual gitu. Iya. Gitu. Orangnya apa? Pada pemain lah, pelaku. Gitu. Mau MI lah, mau retail, mau bandar, mau apa gitu. Semua tuh pemain namanya kan, bisa naik, bisa turun gitu. Bisa naik, bisa turun karena ada yang beli, ada yang jual gitu. Kalau Sobat Cuan ingat tuh, setiap ada saham naik itu pasti ada yang jual. Ada yang beli. Ada yang jualan juga. Saham apa aja naik atau turun tuh ada yang beli, ada yang jualan. Kalau sahamnya naik artinya lebih banyak yang beli. Buying powernya lebih kuat. Kalau sahamnya turun artinya selling powernya lebih kuat gitu. Tapi selalu ada transaksi, lu selalu jual saham tuh, lu selalu ingat ada yang beli saham lu itu. Ketika lu beli saham, lu ingat ada yang jual itu saham lu. Nah, pertanyaannya siapa itu? Gitu. Inilah yang akan kita bahas ya di episode cuap-cuap cuan kita hari ini ya, segmen paham kita itu mengetahui siapa di balik para broker gitu, yang menggerakkan atau yang menjadi pemain juga ya di balik pergerakan saham-saham ini. Berarti mulai dari yang blue chip sampai yang penny stocks pun yang kecil-kecil semuanya itu pasti ada yang beli, ada yang jual, ada broker yang gerakin gitu. Pasti ada broker yang beli, ada broker yang jual gitu. Ada pasangan-pasangannya. Brokernya ya berarti ya, bukan bandarnya nih atau sama aja brokernya adalah bandarnya gitu. Enggak, broker belum tentu bandar, broker bisa aja retail. Nah, ini biasanya bandar kan tuh sebenarnya rancu banget. Bandar tuh apa gitu. Iya. Orang yang punya duit banyak disebut bandar kah? Padahal bukan bandar kan, dia cuma pemain gede doang kan. Iya, kebetulan aja duitnya gede, beli saham naik gitu ya. Misalnya kayak gini nih. Gua ada saham kecil nih, market cap 100 miliar. Gua punya uang 20 miliar, gue langsung buy, tiba-tiba gue buy langsung untuk saham 20 miliar. Itu pasti sahamnya arah karena market capnya kecil. Apakah gue disebut bandar? Enggak juga, karena pemain gue gitu retail ya. Juga karena gue beli gitu. Cuman duit gue banyak doang gitu. Biasanya kosalnya menurut gue ya, bandar itu kosalnya lu punya saham. Saham itu barangnya lu kuasain. Lu gerakin itu sahamnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Lu di dalam gitu. Lu udah ada di dalam. Lu bukan buy dengan tujuan 2 hari kemudian mau sell. Itu bukan bandar, itu trader juga sebenarnya. Gitu. Selalu punya di dalam. Misal lu IPO, misalnya ada orang IPO, Mr. X IPO apa PT ABCDE. Lalu di kontak lu, Mr. X, lu bandarin saham gua dong, lu tampung ya. Udah lu tampung di harga IPO kan. Harga IPO karena lu udah nampung semua barangnya, lu arahin 3 kali 4 kali, terus lu stabilin, sidewaysin. Nah, itu lu jadi bandar saham X itu, ABCDE itu, PT ABCDE itu gitu. Gitu. Nah, berarti jadi harus dibedain definisi gitu. Bandar itu bukan cuma punya duit gede ya, tapi dia menguasai mayoritas sahamnya. Punya barang, iya benar. Dan jadi lu disebutnya bukan bandar cuman bandar ABCDE ini, bukan bandar saham lain gitu. Kalau mau saham lain lu bisa diketok bandar lain gitu. Tapi gimana sih ini sebenarnya si satu bandar ini bisa dapat barang segitu banyak gitu? Apakah dia mengumpulkan yang beredar di pasar aja atau emang dia ada deal-dealan nih sebenarnya? Prinsipnya gimana nih kan supaya Sobat Cuan paham gitu? Kalau lu mau ngebandar satu saham, lu terus biasanya lu harus izin ke yang punya dulu. Lu nggak bisa sembarangan gitu. Misal lu mau bandar saham ABCDE, lu izin ke emiten ABCDE, gue mau bandarin nih, mau nggak gitu, atau boleh nggak, atau supaya nggak jadi gitu. penumpang gelap ya, nggak, supaya lu nggak diguyur sama emiten. Kan emiten bisa aja guyur gitu. Betul. Ya kalau udah ada 2 biasanya, satu lu ambil dari IPO, satu lu ambil dari market gitu. Kalau udah ambil dari market, ya udah lu kumpulnya akumulasi di bawah, lu beli, ya udah lama-lama lu jadi bandarnya. Tapi tentu saja gue udah bilang izin dulu ke yang punya gitu. Ke emitennya gitu. Jadi ini gue yang mau gerakin nih, atau biasanya sih dapat proyek ya gitu. Misalnya biasanya emitennya yang deketin bandarnya,
bandarin saham gua dong ABCDE. Biasanya kayak gitu, bukan ABCDE nggak ada angin nggak ada hujan akumulasi saham ini gitu. Biasanya takut juga mereka gitu kan. Diguyur sama itu tiba-tiba itu, guyur, iya. mampus. Modal lu nggak bisa keluar. Iya. Iya, Jadi iya, biasanya iya. emitennya ngedekatin sama pemain gede lah gitu. Lu bandarin dong saham gua, oke. Deal-dealnya gini-gini, oke setuju gitu. Berarti dia ngambilnya nanti di market. Misalnya sahamnya udah listing. Oh yaudah dikumpulin pelan-pelan di market, dibeli. Udah banyak dia udah jadi bandarnya, ya udah baru digerakin. Satu lagi dari IPO, sama sebenarnya juga emitennya approach bandarnya, lu mau bandarin saham gua nggak gini. Udah semuanya deal semua setuju, barangnya udah kumpul langsung dipindahin dari IPO kan langsung kan. Lewat itu apa namanya penjatahan pasti gitu. Nah itu cara-cara yang resmi ya, berarti ya izin langsung sama orangnya. Biasanya orangnya yang ngasih proyek gitu. Oh ini proyek goreng ini dong gitu. Nah biasanya mereka pakai broker. Iya. Nah broker ini dipakai kenapa? Biasanya broker agak nggak jelas ya. Kenapa broker kayak jelas dipakai? Pertama, broker yang jarang kedengeran di pasar, berarti otomatis udah bukan broker retail nih ya. Biasanya ada juga pakai retail, terserah mereka. Tapi biasanya mereka lebih suka broker yang nggak jelas ini karena fee-nya lebih murah satu. Oh iya benar juga. Nah, biasanya dikasih fee lebih murah. Kedua dikasih dealer. Nah, kalau lu broker retail nggak dapet dealer, lu pencet sendiri. Sedangkan akunnya bandar ada 20, pusing kalau pencet sendiri. Nah, biasa aja harus hire 20 orang buat nge-call itu. Buat nge-call dealernya. Ribet lah pokoknya. Satu orang mungkin handle 5 atau 5 orang. Satu orang handle 4 account gitu. Biasanya kayak gitu model-modelnya. Tapi itu di emiten yang sama ya dananya. Iya, biasanya di emiten sama. Biasanya ada proyek-proyek kan. Misalnya emitennya kasih proyek. Oh, lu gorengin saham gue dong buat apa? Oh, lu liquidin. Jadi liquidity provider. Dikasih bid, kasih offer, atau lu bikin supaya sahamnya ada volume, ya dibikin volume tiap hari jual beli doang gitu, oper kiri oper kanan gitu. Jadi sebenarnya ada proyekan gitu, jadi orang nggak sembarangan, lu bandarin saham lu nggak alasan ini ya, kayak gitu. Orang kan harus ada tujuan gitu, tujuannya apa? Biasa yang diminta itu misalnya nih ada orang nih ya yang biasa ngerjain project kayak gini, itu biasa dia dikasih duit atau dikasih pegang sahamnya. Biasanya dikasih itu, misalnya di proyeknya bikin volume, udah bikin volume ini biayanya segini lo, jadi emitennya atau ownernya bayar setiap bulan segini gitu supaya kita bikinin volume. Iya. Kalau misalnya untuk liquidity aja berarti dia dikasih duit gitu ya? Ya kalau mau dikasih barang dikasih duit. Harus dua-duanya berarti ya. Dialah yang ngerjain nanti dengan timnya dia gimana lah caranya supaya bisa digulung ke atas. Enggak. Biasanya kalau liquidity provider supaya ada yang beli ada yang jual aja gitu. Biar nggak kelihatan kayak saham tidur. Kalau saham nggak tidur kan nggak ada yang beli nggak ada yang jual gitu. Liquidity provider cuma sediain biar ada yang beli ada yang jual gitu. Misal ada proyek bikin goreng saham ada juga. Emiten mau supaya market capnya gede. Ya udah dia kerjasama sama bandar X buat gorengin bisa juga, atau emiten mau supaya liquid kalau sahamnya makin liquidnya enak bisa direpoin dengan mudah atau apa gitu. Betul. Macam-macam. Jadi harus tahu tujuannya apa. Biasanya emitennya ada nyawa hire bandar, tujuannya kan bayar gitu. Ada tujuannya biasanya gitu. Nah, ini menarik banget nih pasti. Seperti yang tadi kita bilang di awal ya, hot and spicy. Oke, apa aja sih sebenarnya ini bro yang perlu kita ketahui dari cara bermainnya mereka yang bisa mengendalikan gerak saham ini kan terjadi ya di big caps juga terjadi gitu, tapi lebih banyak di small caps berarti. Apa yang perlu kita ketahui? Sebenarnya kalau selalu lihat broker itu ketahuan apa bisa dikira-kira lah, tapi walaupun nggak pasti kan ini juga saham ilmu kira-kira kan, bisa dikira-kira ini yang beli jualan siapa, barangnya sama atau enggak gitu kan. Biasanya soalnya mereka lempar barang, ini mah cuma lempar barang gitu. Barangnya cuma satu tapi dilempar berkali-kali. Biasanya kayak gitu mereka mainnya kan kalau mau bikin volume gitu. Jadi sebenarnya kayak gitu tuh bisa dilihat gitu. Nih banyak yang salah kaprah misalnya, contohnya tuh seperti gue bilang tuh big player tuh dianggap bandar, itu salahnya. Contohnya kayak broker M ini yang terkenal tuh. Nah, broker motor gede itu ya. Iya. Itu kan orang suka bilang itu bandar ya. Padahal itu sebenarnya menurut gue bukan bandar, itu trader doang. Kenapa broker M ini tuh trader? Satu tuh selalu mau buka account di broker M itu tuh butuh dana gede. Iya, sekarang lu kecil-kecil lu nggak bisa buka di broker M ini. Minimal berapa di 1 M? Adalah. Oh iya gitu ya. Nanti boleh lah tanya langsung ke sana ya. Langsung sana gitu. Dan rata-rata mereka tuh remiser semua. Yang kerja di sana remiser semua. Jadi mereka nyari orang. Ini saktinya broker M ini, mereka berani kasih limit gede.
bisa sampai 10 kali, 15 kali. Iya. Kalau broker sekarang mainnya udah dikasih 3 kali, 4 kali. 4 kali. Iya, ini bisa kasih 10 kali. Buset. Jadi lu modal 50 juta lu bisa beli 500 juta lu bayangin. Apalagi 500 juta lu bisa beli 5M. 5M lu bisa beli 50M. Iya. Makanya biasanya ini broker gila ini suka ganjel gede-gede di closing. Itu sebenarnya bukan duit itu. Itu cuma limit doang bisa dipakai. Limit doang biasanya ganjel gede-gede biar orang semangat gitu. Iya. Jadi sebenarnya ini tuh mereka ini bukan bandar, mereka cuma trader. Ada saham ARB, mereka tadahin di ARB banyak-banyak kan, saham ARB kan biasanya tebel kan, 30 miliar. Udah mereka hajar pakai limit kan, market seneng kan. Saham ARB market kan biasanya mantul kan. Ya udah mereka udah naik mereka distribusi 50M mereka bisa cuan 1M lumayan gitu. Iya. Langsung mereka balikin semua biasanya, makanya mereka mainnya cepet kan. Iya. 1 hari 2 hari itu langsung jualan gitu. Udah mainnya udah trader, tapi tradernya mainnya pakai duit gede gitu. Ini sobat cuan sebenarnya memang sering salah kaprah bilang ini bandar, padahal bukan, padahal cuma trader gitu. Trader yang pakai limit gede ya yang makanya MG juga kalau sering ada cut loss juga. Misalnya mereka hajar di ARB, itu tuh ada yang jualan gede, mereka takut, mereka cut loss langsung gitu. Atau mereka suka hajar di ARA juga, ada yang guyur kasih barang, mereka takut, mereka cut loss langsung gitu. Dan emang MG ini tuh bukan satu orang sebenarnya, banyak trader gede gitu. Jadi emang trader gede udah profesional, biasanya mainnya di MG gitu. Karena dikasih limit gede, mereka suka limit gede gitu. Berarti ini orang yang emang udah punya banyak duit, begitu dia masuk ke broker M ini makin banyak lagi gitu kekuatannya gitu ya. Kekuatan makin gede, ya udah mereka bisa hajar di ARB atau tebalin di ARA gitu. Mendapatkan kekuatan Thanos gitu. Bisa haka kiri kanan. Oke. Dan fee-nya juga kecil. Iya, itu dia yang baru gue mau tanya. Kalau lu kenal nama remisternya, dikasih cashback sama remisternya. Buset. Iya. Kita daftar, kita dikasih cashback. Enggak, maksudnya cashback fee. Misalnya fee-nya 0,15 atau 0,1. Ya udah transaksi dulu nego aja sama remister, kurangin lagi ya 0,2 dari jatah lu gitu. Maksudnya kan remister dapat jatah dari transaksi. Ya udah kalau remister oke dikurangin lagi, jadi kasih karena cashback kan nilai gitu. transaksinya gede juga. Nilai transaksinya gede gitu. Iya. Makanya remisternya juga senang dapat transaksi, MG-nya juga senang dapat itu. Banyak nggak sih yang pakai broker banyak, itu? Banyak trader profesional yang udah jago-jago pakai broker itu. Emang jarang nge-lag apa gitu kan? Biasa. Nah, dan ini satu lagi tuh secara sistem. Secara sistem mereka paling cepat. Iya, mereka ngalahin retail yang jauh banget, kalah. Bro. Kalau retail itu kan biasanya sistemnya kan online trading ya. Iya. Ini mereka online tradingnya katanya udah secepat remote trading. Buset. Ya gitu. Jadi remote trading itu kan langsung ya, misalnya lu antri sama ARB lu nggak bisa keluar. Iya. Itu harus pakai remote trading kalau mau cepat. Kalau online trading lu bakal nge-lag 2-3 detik. Kalau pakai remote trading langsung. Nah, ini katanya kalau MG ini online-nya tuh udah secepat remote gitu. Apalagi lu juga bisa order remote kan di MG kan. Kalau lu lihat saham-saham ARB atau saham-saham baru IPO kan, orang rebutan beli di ARA kan. Itu buyer yang beli pasti MG, karena MG itu paling cepat emang. Temen gue tuh ada dari MI cerita, dia bilang kan, waktu itu dia buy satu saham kan, saham IPO kan, baru IPO ya, nggak usah sebut lah. Dia ngasih order ke 5 broker, yang dan cuma MG doang. Kasih order ke 5 broker kan sama IPO kan harus antri di ARA kan. 5 broker, yang dan cuma 1 doang, MG kan emang paling cepat mereka. Gitu. Ini udah dites ya berarti ya. Dan itu pun ngambil barangnya nggak dikit ya, banyak ya pasti ya kalau. Pasti banyak. Biasanya kan memang kalau misalnya MI beli kan barang kan disebar ke beberapa broker. Iya. Disebar beberapa broker. Kalau cuma 1 yang dapat ya emang paling cepet dia gitu. Oke. Nah, tapi dengan memberikan limit yang segede-gede gaban itu yang kayak lu bilang ini nggak menyalahi aturan kan? Nggak menyalahi aturan, cuman MG-nya jadi beresiko aja. Cuman lebih beresiko aja gitu. Iya. Ada saingannya nggak sih kalau udah kayak gini nih? Maksudnya? Saingannya yang sekuat dia gitu yang ngasih 10 kali lipat juga, fee-nya kecil. Ya harus dinego biasanya cepet. Bro. Biasanya harus dinego. Kalau udah gini gitu harus nego. Misal lu ada broker A, lu nego langsung ke broker minta limit gede dong. Enggak, gitu. Ini kan limit tuh bisa dinego, Bro. Iya. Kita udah pernah bahas ini juga kan. Limit itu bisa dinego emang seperti yang lu bilang tadi. Tapi kayak ini kan lucunya ya, Bro ya. Ini kan si brokernya ini sebelumnya disclaimer ini semua rumor ya. Iya, ini semua rumor. Benar-benar seperti itu ya gitu. Iya, Sobat Cuan. Harus diingat ini bukan gue bilang broker A, B, C gini. Enggak, ini semua rumor yang gue dengar doang gitu. Kalau nggak percaya ya coba sendiri ya. Coba tanya sendiri aja gitu. Bener enggak sih gitu. Kalau salah ya udah berarti namanya rumor gitu. Jadi ini adalah beberapa cari lagi. Salah lagi nanti ya, tapi ini emang rumor yang begitu. Banyak beredar di pasar juga. Ngomong-ngomong tentang rumor, gue juga pengen ngomong tentang rumor nih. Broker yang lu bilang itu kan rumornya di pasar itu kayak
namanya tuh udah kayak beringas banget kan gitu. Sebenarnya itu banyak orangnya, nggak cuma satu. Nggak cuma satu, banyak orangnya. Dan mereka ini dari sisi broker ya cuman pengen jadi broker yang terbaik kan, kasih sistem, kasih apa, lu butuh apa gua kasih deh. Tapi di pasar itu rumornya kayak kedengeran beringas gitu dia jadi. Rumornya sih direktur ownernya Broker M ini ex direktur sekuritas asing. Oh, yang udah hengkang apa masih ada? Yang CCC. Oh, oke. Apalah gitu. Oke, gitulah. Cari aja lah. Pantesan dia ngerti banget ya keinginan para pemain-pemain di dalam negeri kayak apa gitu ya. Ya dulu rumornya sekali lagi. Itu dulu dipakai sama orang-orang direktur C ini aja, direktur sekuritas C ini aja. Oh, dia doang yang make? Ya, cuman sama teman-teman dia. Lalu akhirnya kan banyak yang berminat, akhirnya dikembangin jadi gede sekarang gitu. Rumornya gitu ya. Gua enggak tahu benar atau enggak. Gila. Oke. Kabar burung di market doang. Kayaknya sih salah ya, Moga-moga salah. Kalau kita apa tuh namanya? Kalau ada sobat cuan yang misalnya penasaran gitu, ya tanya aja banget, cari aja gitu ya, karena yang kita dengarkan di sini juga adalah informasi yang memang ngobrol-ngobrol sama gitu ya. Orang market doang gitu. Nah, yang menarik yang perlu kita perhatikan adalah dengan adanya sistem ini, apakah ini nggak membuka peluang sebenarnya ya bagi retail-retail lain untuk pakai pakai aplikasi dari broker ini? Ya nggak ada duitnya bro. Mahal mau buka satu gitu ya. Fee-nya juga lebih gede semahal dari itu lain. Kah? Jadi nggak semua orang bisa pakai. Semua orang bisa pakai dan emang kalau cuma masuk dikit fee-nya jadi gede, jadi memang nggak worth it gitu. Dan emang kalau lu harus kenal sama remisernya atau sama nggak boleh sembarang orang. Baru dikasih limit gede. Kalau sembarang orang mah nggak dikasih limit juga. Iya. Limit tuh bisa dinego nggak sih? Limit bisa dinego. Justru ini gue bilang 10 kali ini kalau lu kenal sama remisernya atau sama orang dalam atau apa lu kenal, lu minta dibukain, lu bisa nego limit 10 kali, 5-10 kali lah gitu. Limit tuh bisa dinego. Oke bro. Nah, pesaing deh, kita sekarang ngomong pesaing. Kalau kan lu sudah apa ya kita bilang, lu udah jadi pendekar lah nih di dunia pasar modal ya. Lu tahu ada broker ini. Lu kalau bandingin si dia nih, si Doi nih ya, yang merupakan salah satu broker paling ampuh dan mujarab nih, ada nggak sih dia pesaingnya? Kita coba deh kita bandingin dengan broker asing yang punya aplikasi. Nggak, sebenarnya tuh dia tuh enaknya tuh dia berani ngasih limit gede dan tanpa batasnya. Kalau contohnya kan kayak misalnya Mirai Asset tuh YP kan ngasih limit 20 kali tapi cuma bisa day trade doang sama saham LQ45 gitu. Sama hari yang sama harus dijual, nggak boleh sampai pre-closing, kan ribet gitu. Siapa sih yang mau gituan? Ribet bos gitu ya. Kalau ini kan 10 kali bisa buat apa aja kan, hajar-hajar aja enak gitu. Iya benar. Berarti lu sepakat nih dia udah nggak punya saingan nih di Indonesia? Nggak juga, banyak di market tuh banyak ada misalnya contohnya di ada beberapa sekuritas kan ada program prop trade ya. Prop trade tuh trader tapi untuk keuntungan sekuritas gitu. Jadi dia mainin pokoknya trader untuk kepentingan sendiri lah. Trader dari dalam. Itu juga berani ngasih limit gede karena trader dia sendiri gitu. Ada juga model-modelnya kayak gitu. Bisa kasih 20 kali, 15 kali gitu. 10 kali. Jadi tergantung juga. Jadi gue gak bilang ada saingan itu, tapi kalau mau ngomong limit gede bisa dinego. Kalau misalnya duit lu gede, lu masuk ke Mandiri juga lu bisa nego gede juga dikasih. Asal lu prudent aja. Itu kan sebenarnya cuman ini kan lebih instan aja. Lu punya duit gede, jebret, kenal sama remisernya, langsung minta bukan account, langsung dinegoin gede, dikasih, langsung lu bisa aktif. Kalau misalnya di sekuritas lain kan lu harus bertahap ya. Oh gue main gede, udah lama mainnya, nggak pernah gagal bayar, nggak bad debt, baru lu nego gede, dikasih gitu. Oke, itu kalau dari sisi sekuritas itu ya. Nah, kalau dari sisi sekuritas lain gimana? Ada nggak nih yang kalem-kalem gitu, yang terkenal paling kalem banget kalau dia masuk ke pas? Sekarang kan ya kita udah nggak bisa ngelihat kode broker ya, cuman bisa ngelihat kode broker itu setelah perdagangan ditutup gitu ya, sudah ada summary dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau yang selama ini lu perhatikan, yang terkenal paling kalem nih yang mana sih ini? Kalem gimana? Para pemain ya yang rugi mulu sih itu, yang XX itu tuh. Itu rugi mulu biasanya. Terus yang retail ya biasa lah, mainnya ala retail lah. Ketika ada saham yang hype diborong-borong, ya saham broker retail, Mandiri, Ajaib, PD, Indo Primer, Mirai, ya broker retail ya biasa makan saham retail yang lagi hype atau makan. Ini kalem-kalem juga nggak bisa dibilang kalem. Asing masuknya biasanya itu misalnya kayak
apa namanya CS, BK gitu ya, maksudnya saham-saham gede, akumulasi. Kadang-kadang kalau naik ketinggian mereka jual, akumulasi dalam jangka waktu panjang gitu kalau mau ngomong kalem itu. Biasanya misalnya si broker M ini kan dimakan tinggi lalu dibanting gitu. Misalnya asing biasanya makannya lebih slow. Pelan-pelan dimakan aku udah lama baru dinaikin gitu. Ya, tergantung aja ada apa broker-broker karakteristik. Pemain ini kan biasanya udah apa sih namanya? Udah ada broker-broker sendiri gitu. Kayak gimana sih udah terkenal si X ini broker A, B ini broker C, D ini broker E gitu. Jadi udah ada karakteristiknya udah bisa ditebak gitu. Jadi asingnya mainnya gitu-gitu aja. Broker M ini main-mainnya gitu-gitu aja. Broker apa broker retailnya CC ini mainnya gitu-gitu aja gitu. Jadi udah ketebak sebenarnya kalau lihat dari itunya. Walaupun memang terlepas dari gue juga bisa buka account di MG, gue juga bisa buka account di CS gitu. Iya kan bisa aja gitu. Kan bisa aja yang pakai broker yang mana aja gitu kan. Nah, kalau lu lihat dari sisi para pemain gitu kan kalau kita udah lihat yang punya top volume itu adalah broker ini, top frekuensi adalah ini dan lain sebagainya. Gue kok kayaknya nggak pernah ngelihat ya si broker ini masuk ke dalam top 10 itu top volume. Ada bro, broker MG ini sering banget di top value. Iya, salah satu broker paling gede di Indonesia itu MG. Iya, tapi kan kalau kita lihat posisi 1, 2, 3 itu biasanya bukan sekuritas mereka kan. Sekuritas kayak retail gitu. Retail kan banyak kan itu tiap hari transaksi. Iya. Ya, 1, 2, 3 pasti sekuritas retail dulu. 1 kan YP kan, kedua bisa CC. Itu ketiga bisa asing apa CS lah atau BK lah biasanya kayak gitu. Udah top 10-nya tapi kan masih masuk mereka masih masuk. Oh gitu ya. Salah satu yang di top volume gitu ya. Top value. Kalau top volume mau frekuensi, kalau frekuensi biasanya retail. Kalau lihat di top frekuensi itu pasti sekuritas retail. Ajaib lah. YP lah, CC lah, itu sekuritas retail biasanya top frekuensi karena mereka mainnya kecil-kecil gitu. Nah, tapi kalau yang banyak ditanyain Sobat Cuan itu ketika memilih sekuritas gitu kan, ketika memilih broker mana yang oke, mereka kan biasa bertanya, ini apa sih MKBD ini? Apa sih fungsinya nanti kalau gue trading gitu? Ngefek nggak sih? Kayak gitu. Apa sih ini sebenarnya, bro? Kalau saya saran memilih sekuritas ya, yang penting nggak usah yang takut, yang sakti nggak usah ya. Sakti sekuritas nggak usah lu buka situ. Nggak tahu sekuritas apa itu. Sekuritas agak sakti nggak usah dibuka itu. Ya tahu lah sekuritas sakti itu banyak masalah gitu. Kadang-kadang trading suka nge-lag dan memang banyak retail pemula di situ trading suka. Udah tahu belum apa sekuritas sakti itu? Apa? Nggak usah disebut lah. Lo aja lah yang bilang jangan gua. Nanti gua yang dicari. Jangan lah. Ya kalau saran gue ya ikut yang wajar-wajar aja. Gitu. Mirai, Mandiri itu kan sekuritas retail yang wajar-wajar aja. MKBD-nya gede. MKBD-nya gede dan sekuritas sakti ini juga nggak bisa kasih limit gitu. Kenapa? Karena MKBD satu terbatas, lalu mereka juga masih namanya sekuritas baru lah, agak nggak jelas. Kalau YP, CC ini kan bisa ngasih limit enak ya kalau mau trading, apalagi kalau mau scalping bla bla bla. Oh jadi MKBD itu ngaruhnya ke limit yang bisa dikasih ke pengguna ya? Iya, satu bisa ke limit. Lalu mereka juga kalau MKBD gede, lu boleh kasih margin untuk saham-saham margin gitu. Bisa kayak gitu juga gitu. Gitu. Lalu potensi gagal bayar sekuritas juga. Jadi semakin gede MKBD semakin aman gitu. Ya gitu-gitulah. Oke. Tapi lu udah sempat melist belum nih dari beberapa sekuritas yang paling nomor 1 siapa? Yang itu ya, yang lu maksud ya. Yang posisi nomor 1 itu sekuritas. Yang paling jelek. Enggak, yang paling bagus dulu dong. Kan yang selama ini paling jelek udah tahu itu jawabannya. Sekuritas retail paling jelek ya. Parah lu. Enggak, gua enggak sebut loh. Enggak ya, pokoknya nanti Sobat Cuan harus nyobain sendiri dong. Iya, gitu sampai kan. 1 juga harus coba sendiri. Nah, kalau gua juga banyak banget akun sekuritas gua buka-bukain, cobain sendiri. Jadi bisa kasih pengalaman sekuritas ini tuh kayak gini, sekuritas ini tuh kayak gini, jadi tahu gitu. Iya. Nah, kan kita udah pernah ngebahas juga nih ya, bro ya. Kalau kita trading kalau kita trading itu kadang memang beda kalau pakai laptop sama pakai handphone. Gitu ya. Yang paling bagus untuk broker yang paling bagus buat trading handphone nih yang mana nih sebenarnya nih? Sebenarnya sama aja, rata-rata tuh udah bagus sekarang di handphone. Dulu zaman jadul tuh jelek semua aplikasinya. Sekarang tuh rata-rata udah bagus semua di handphone, apalagi sekuritas retail. Kecuali sekuritas sakti itu yaitu. Pas sering ngomong lah, rata-rata udah bagus semua di handphone. Tapi gue selalu tekankan ke Sobat Cuan kalau pengen trading, terutama kalau pengen trading ya,
lu harus lihat di laptop. Karena di HP itu sekuritas retail manapun pasti salah. Angkanya pasti salah. Pagi-pagi marketnya bergeraknya volatil cepat. Jadi kemungkinan besar salah. Angkanya salah. Jadi lu harus liatin di komputer gitu. Komputer harganya segini, lu ikutin harga komputer gitu. Apalagi kalau mau trading kan harus cepat kan. Pagi-pagi apalagi kan market lagi gerak volatil. Lihat di komputer, pencet di HP gitu. Lihat di komputer, pencetnya di handphone. Iya, bener. Oke. Ini menarik banget ya, karena ini juga kita udah pernah bilang kan tekniknya lo ini seperti itu kan. Lihatnya di komputer, kemudian pencetnya di handphone itu lebih cepat. Nah, masalah nyangkut gitu, pernah nggak sih ini kejadian nyangkut? Kan beberapa waktu yang lalu kita pernah dengar ya, ada gedung kebakaran, ternyata servernya tuh ada di sana gitu, jadi dia self suspend lah apalah. Nah, tapi terlepas daripada self suspend bro, lu pernah dengar nggak ada broker yang ketika lu trade dananya nyangkut gitu? Nih, gue jelasin self suspend. Sebenarnya kalau self suspend ini, kalau soalnya itu kan self suspend cuma online trading, remote trading masih bisa. Jadi kan ada 3 atau 4 broker kan itu yang suspend waktu itu kan yang gara-gara kebakaran itu. Kalau lu call ke dealing roomnya mereka bisa orderin. Gitu. Tetap bisa orderin karena mereka pakai remote. Kecuali Sekuritas Sakti itu nggak ada di dealing roomnya. Oke, baik. Jadi ya udah. Jadi ya udah lu bener-bener nyangkut itu kalau Sekuritas Sakti. Tahu gue sih nggak ada di dealing roomnya Sekuritas Sakti itu ya. Itu kalau nyangkut berarti bingung, makanya lu nggak bisa jualan. Kita belinya di atas tiba-tiba dia turun. Makanya bingung, nggak bisa jual. Nggak bisa jual. Kecuali makanya misalnya gue bilang sekuritas sangat menentukan cuan lu. Iya. Ketika lu pakai yang jelas sekuritasnya, udah lu call di dealing roomnya bisa jualin. Gue juga udah pernah. Gue main gue lagi trading. Lagi mau buy atau mau sell, aplikasi error. Waduh. Gue langsung call di dealing room, suruh dia jualin. Bisa. Gitu. Nggak ribet. Oke. Kecuali ya oke. Kita lanjut ya daripada kita bahas ke arah sana. Dan lu ngomong itu sekuritas gagal bayar. Sekarang sih udah jarang banget ya gagal bayar. Dulu tuh sering banget sistemnya karena masih berantakan, belum pakai RDN. Sekarang udah pakai RDN kan. Dulu sistem belum pakai RDN. Dulu misalnya lu buy saham A kan, dapatnya di 1.500. Gue juga mau beli saham A kan, dapat 1.450. Gue bisa kasih lu yang di gue bisa ambil bisa gue beli saham A lagi, gue beli di 1.550. Gue kasih lu yang 1.550, gue ambil yang 1.500 itu bisa. Kalau orang sekuritasnya mau operin gitu. Dulu tuh emang masih kacau karena belum pakai RDN. Sekarang udah pakai RDN udah lebih aman. Jarang banget ada sekuritas gagal bayar sekarang. Gue udah jarang banget dengar. Berarti yang kayak gitu-gitu udah aman. Dulu tuh sempat sering banget gagal serah, namanya bukan gagal bayar, gagal serah ya. Lu beli saham udah uangnya udah urang, sahamnya kagak muncul. Namanya gagal serah. Kalau kayak gitu biasanya dilindungi sama OJK gitu. Biasanya lu sekuritas harus ganti rugi saham tersebut tambah 25%. Harga saham tersebut nilai tertinggi tambah 25%. Jadi sekali lu untung. Tapi biasanya sekuritasnya nakal, gue nggak mau ganti rugi. Ayo Pak, saya tidak mau ganti rugi ya. Saya mau saya ganti barang aja ya. Lu jangan mau, lu harus minta ganti rugi. Biasanya kalau ganti barang sahamnya udah anjlok duluan. Iya. Dan dulu juga sering banget orang nge-short pakai barang lu. Nah, itu gimana sekuritas tuh? Itu dulu udah jadul banget. Sekarang udah nggak kayak gitu lagi. Udah lebih prudent ya sekarang. Enaknya gitu ya. Pasar modal sekarang lebih oke lah. Udah maju jauh dari dulu. Dulu orang nge-short misalnya sekuritas A, dia mau jual kosong. Dia jual kosong, dia pakai saham lu. Kan boleh, dia kan bisa pinjam kan saham lu kan. Dia pinjam sama dia, ketika lu mau jual barangnya udah nggak ada. Nah, bingung dia, biasanya gagal serah juga kayak gitu. Itu kan pasti nggak bisa. Biasanya hitungan gagal serah juga. Ya udah akhirnya diganti 25% lebih gitu. Biasanya ada zaman dulu banget ya itu ya. Oke, bro. Zaman masih warkat lah apa segala. Iya. Itu zaman jadul mainnya masih kayak gitu. Jadi bersyukurlah sobat cuan sekarang market kita udah lebih terlindungi gitu. ya. Nah, bro, ini di beberapa menit terakhir gue pengen tanya dulu dong terkait dengan masalah membuka sekuritas gitu kan. Nggak gampang kan ya buka sekuritas. Beberapa sekuritas asing aja waktu dia masuk ke Indonesia dia itu, dan beberapa memang udah cabut ya. Tapi kan beberapa sekuritas itu ketika dia masuk ke Indonesia dia itu ngambil kursi yang udah ada gitu. Tapi pemainnya udah nggak tahu kemana kan, dia pakai kursi itu gitu. Nah itu kenapa sih? Apakah dananya itu membuka sekuritas menjadi satu broker tuh gede banget gitu ya? Enggak, biasanya udah kurang menarik aja gitu. Kalau udah kurang menarik, tapi udah ada misalnya broker X udah kurang menarik. Transaksi udah nggak ada tuh, kurang menarik main di Indo, ya udah cabut aja gitu. Iya. Dan memang dari kemarin ada banyak cabut. Gitu. Oke. Memang karena kurang menarik ya berarti ya. Oke. Nah ini pertanyaan kedua gua yang pengen diketahui pasti sama Sobat Cuan. Lu kan tahu ya, salah satu legend of the market maker itu ada Pak Beni Cokro, Heru Hidayat gitu. Itu biasa pakai broker apa sih, bro? Ini broker X, bro. Dulu sering pakai broker X. Gue bisik-bisik. Sekarang udah nggak lagi. Oh, oke.
Karena kan X apalah itu gue lupa. Satu broker iya, broker itu doang atau? Enggak, dia biasa pakai banyak. Nggak mungkin bandar pakai satu broker, iya, makanya nggak kan. mungkin. Biasa pakai banyak. Rumornya dan banyak tapi ada satu yang utama, yang gede di situ satu gitu. Dan ya itu broker X itu. Rumornya katanya masih sampai sekarang ya menggerakkan menurut pasar. Menurut gue sih udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi lah ya. Iya sih ya. Ini rumor aja ya, rumor aja. Disclaimer ya. Itu kan dulu kan ya ada bandar-bandarnya disebut lah, namanya geng Solo ya. Geng Solo itu kan nggak tahu ya, ini rumor doang. Katanya sih dua itu udah keciduk, tapi masih ada yang belum keciduk gitu. Ada yang belum keciduk sih. Bisa jadi dia masih mainin market, tapi katanya udah pensiun, takut keciduk juga gitu. Jadi geng Solo ini, geng Solo itu katanya bandar-bandar saham kelahiran Solo udah pada keciduk. Ada satu doang yang belum keciduk gitu. Oke. Tahu lah namanya siapa, sobat cuan yang cari aja ya. Karena ini cuma rumor doang. Ini rumor. Atau dan kebenarannya katanya ini cuma obrol-obrolan doang gitu. Semoga salah aja gitu. Iya. Ini kan kita ngomong itu soalnya ada hubungannya dengan broker kan. Dia kan juga kalau mau gerakin pasar harus pakai broker dong gitu kan. Dan akhirnya broker itu apa kabar sekarang, Bro? Masih jalan, masih oke. Iya, masih rame. Tapi kehilangan udah kehilangan gede, kehilangan proses gede, dan sekarang broker itu sudah mulai peluk retail sih. Iya. Oke, baik. Broker siapakah itu? Nanti sobat cuan cari sendiri. Dan ini saran apa untuk menutup episode kali ini, gue kasih tips ya. Iya, apa tipsnya nih? Langsung aja nih. Kalau sobat cuan pengen buka broker saham, nggak usah takut, buka aja. Biasanya kan mereka kasih minimal 10 juta, minimal 5 juta. Betul. Itu tuh kagak ada sebenarnya, itu cuma bikin-bikinan broker. Lu buka aja saham, buka akun saham, lu injek aja 50.000, lu beliin satu saham. Udah nggak bisa di close, udah kebuka gitu, dia nggak bakal bisa protes gitu. Karena sebenarnya nggak ada aturan minimal itu, aturan minimalnya dibikin sama broker, dibikin doang sama broker. Kalau udah jadi lu udah taruh saham, dia nggak bakal bisa close gitu. Oke. Paling salesnya kesel aja sama lu karena nggak dapet bonus. Berarti ini aja ya, jangan takut kalau mau buka aja di broker mana yang retail. Contohnya tuh buka yang aja sering gitu ya. Ramai kan Mirai kan 10 juta kan minimal. Udah buka aja Mirai, lu taruh 50.000. Salesnya nggak bakal bisa ngomong apa-apa, paling kesel aja sama lu nggak dapet bonus kan, bonus sales. Itu aja. Iya benar. Tapi akunnya pun nggak bisa ditutup. Iya, akunnya nggak bakal bisa ditutup. Oke deh, ini menarik banget nih. Rahasia para broker itu sebenarnya. Buka aja ya, jadi jangan terlalu banyak mikir. Biar mereka yang pusing nanti. Tapi jangan ini juga ya, maksudnya bukalah sesuai dengan kebutuhannya untuk apa gitu ya. Jangan buat bercandaan aja doang gitu. Iseng doang. Habisin waktu orang nanti lu. Bener. Susah itu bikinnya, lu mau isi form segala. Oke deh, Sobat Cuan, itu dia ya tadi topik kita tentang dibalik para pemain-pemain itu, dibalik para broker-broker yang menggerakkan saham dan juga indeks harga saham gabungan kita. Jangan lupa tetap dengerin konten paham kita di Apple Podcast, Google Podcast, dan juga ada di Anchor, dan tentunya ada di Spotify. Jangan lupa perhatikan kita juga ya, like, subscribe, share dari YouTube Cuap-Cuap Cuan, dan yang terakhir follow Instagram kita cuap_cuan. Gua Daniel Wiguna pamit undur diri. Gua Triputra pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.